Oke, kita lihat Kidung Agung 1 ayat 17 ya. Elai menerjemahkan dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding kita. Dokoi oikon hemon kedroi fa to mata humon upa riso ya. Dokoi oikon hemon kedroi ya, fa to mata hemon upa riso. The beams of our houses are cedar, and our rafters of fir. Nah, kita perhatikan di situ ada kata atau ada kalimat ya, balok dari rumah kita adalah atau terbuat dari beams, cedar, kayu aras ya. Lalu our rafters, papan dari dinding rumah kita itu terbuat dari pine atau fir ya, kayu eru. Oke, nah kalau Ibrani-nya dari situ dikatakan korot ya, batenu, coba baca arah zim ya, terus rahitenu rotin ya, rotin. Nah, korot artinya beam atau ini semacam balok ya, balok rumah kita, balok rumah kita adalah atau terbuat dari cedar, kayu aras. Oke, arazim. And then ini ratitenu, ini dinding ya, dinding rumah kita terbuat dari berotin, yaitu cypress ya, atau kayu eru, pine atau fir. Nah, ada dua konten utama di sini. Yang pertama apa? Nah, yang pertama apa? Balok dari rumah kita terbuat dari kayu. Lalu yang kedua, dinding rumah kita terbuat dari kayu baru. Oke. Nah, ini ya. Dokoi oikon hemon kedroi, fatromata hemon hu parisoi. Nah, kita tahu rumah di sini tentu menunjuk kepada gereja. Ya, nah di ayat 16 sebelumnya dikatakan ada tempat tidur. Ini antara mempelai laki-laki dan perempuan berbagi tempat yang sama, tentu di dalam rumah.
Rumah itu menunjukkan adalah kehadiran kita dan Kristus. Ya, berarti rumah di sini menunjukkan pada gereja. Nah, gereja itu menjadi tempat tinggalnya Kristus dan jemaatnya. Nah, terbuat dari kayu aras. Ya, cedar ini kita tahu menunjuk kepada satu kayu yang awet, kayu yang kuat. Ya, jadi gereja Allah, rumah Tuhan, gereja itu sifatnya kekal, kuat, tahan lama. Ya. Nah, disebut kayu aras di sini. Nah, kita tahu dalam perjanjian lama ya kan, bait Allah itu juga dibangun dari kayu aras. Ya, misalnya dalam 2 Tawarik 3 ayat 5, ya. Kemudian dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 9. Nah, kayu aras itu adalah kayu yang dipakai untuk membangun rumah. Ini menunjukkan satu incorruptible nature. Ya. Dari gereja Allah adalah gereja yang incorruptible nature, punya natur yang tidak dapat binasa. Nah, itu kayu aras menunjukkan hal itu. Oke, and then kamu lihat lagi apa kata Origen di sini. Ya. Origen mengatakan ini adalah spiritual house atau the house of God. Kata rumah di sini, ya. Lalu dia kutip dari Rasul Paulus ini, kita lihat ini ya, if I tarry long, it is that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, yaitu the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Bahwa gereja itu adalah tiang dan dasar dari kebenaran. Ya. Nah, kalau balok dari rumah-rumah itu, tiang-tiang penopangnya itu adalah kayu aras. Ini menunjukkan bahwa gereja itu menjadi tiang dari kebenaran. Kita lihat di dalam kitab kutipan 18 ini ya. Coba itu dari mana itu? Di
Coba kita lihat 1 Timotius 3 ayat 15 ya. 1 Timotius 3 ayat 15. Coba bacakan. Tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah dan jemaat dari Allah yang hidup yang terkembang dan dasar kebenaran. Iya, itu penopang dan dasar kebenaran. Nah, itulah rumah Allah atau gereja atau the house of God itu, the church itu. Ya, so the church is the house of God. Nah, yang dimaksud dengan house of God itu berarti dia punya tiang-tiang atau balok-balok yang menjadi pilar dan dasar kebenaran. Maka kenapa kok tiangnya itu adalah kayu aras? Itu menunjukkan the incorruptible nature tadi. Ya, terus menunjukkan kemampuan mereka menjadi tiang kebenaran. Maka tiangnya itu kuat. Nah, kita ingat ketika Kristus mengajarkan tentang membangun rumah itu di atas batu. Ya, nah ini artinya punya fondasi yang kuat, yaitu fondasinya adalah fondasi Kristus yang adalah kebenaran itu. Maka gereja atau rumah Allah itu ya dibangun dari tiang-tiang kebenaran. Berarti tiang dibangun dari apa? Kebenaran atau perkataan-perkataan ajaran Kristus yang menjadi tiang dan penopang dari rumah itu. Nah, kalau rumah itu ada fondasi, ada tiang-tiangnya, ada tembok-temboknya, itulah kebenaran Kristus, ajaran-ajaran Kristus yang diajarkan oleh Kristus, kemudian diteruskan oleh para rasul dan gereja. Ya. Oke, lalu Origen juga mengatakan the church is the house of God, then because all things that the Father has are the sons, it follows that the church is the house of the sons of God. Maka gereja itu juga adalah rumah dari anak Allah, karena Kristus adalah anak Allah. Maka itu juga menjadi rumah dari Allah. Ya. Nah, rumah di sini itu menjadi rumah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Berarti menjadi rumah dari jiwa dan firman. The house of the soul and the word. Ya, dan itu apa namanya? Di dalam rumah itu ada balok-balok yang terbuat dari kayu aras. Nah, kayu aras ini tadi saya katakan menunjukkan incorruptible nature, kayu yang kuat yang tidak dapat binasa gitu ya, kayu yang apa namanya yang incorruptible ya, yang tidak dapat hancur gitu. Nah, the beams or houses of cedar, kita harus mengerti ini adalah the cedars of God, kayu arasnya Allah, to be those who protect the church, yang melindungi gereja. Dan di antara mereka ada yang kuat, ya, yang kuat yang disebut di sini adalah dinding-dindingnya, rafternya. Nah, Origen menafsirkan bahwa dinding-dinding ini menunjuk kepada apa namanya?
Jadi kalau tadi kayu arasnya itu menunjuk kepada tiang penopang gereja itu ajaran Rasul, tetapi dinding-dindingnya ini menunjukkan kepada dia katakan di sini umatnya yang melakukan kebenaran itu. Jadi kalau di situ priestnya adalah the beams, imamnya itu adalah baloknya, ya. Maka kita orang percaya ini adalah dinding-dindingnya, yang di situ diterbuat dari kayu eru yang wangi. Berarti umat orang percaya itu memancarkan wangi, sweetness of smell. Ya, bisopnya merupakan tiang penopang kebenarannya, sedangkan umatnya itu melakukan kebenaran yang diajarkan oleh bishop itu, sehingga memancarkan keharuman dari apa yang diajarkan. So the priest ought to be full of the virtue of incorruptions and the fragrance of the knowledge of Christ. Ya. Jadi kalau kayu arasnya itu tadi adalah kebenarannya. Nah sekarang kayu eru itu adalah kayu yang wangi. Kebenaran yang artinya dipraktekkan akhirnya menjadi satu keharuman. Nah itu kata Origen. Ya, lalu apa kata Nisa ayat yang ke-17 ini? Nah kalau tadi di ayat yang ke-16 ada kata tempat tidur, itu artinya ada perpaduan ya antara manusia dan ilahi menjadi satu. Itulah di dalam gereja. Kita yang manusia sekarang menyatu dengan Kristus dalam satu rumah yang disebut dengan gereja. Ya, saya coba kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Coba bacakan 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu bukan seperti lagi, karena aku telah memperjuangkan kamu kepada satu laki-laki, membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Iya, membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi kita betrothed to Christ. 2 Korintus 11 ayat 2 itu. Ya kan, ini akhirnya membuat katanya kita itu menjadi bridal-nya, pengantin. Ya kan? I present you a chaste virgin to Christ, dia katakan. Oke, inilah berbagi tempat tidur itu. Jadi kita itu kayak Kristus itu dinikahkan gitu. Ya, ini adalah the great mystery of the union of Christ with the church. Coba kita baca Efesus 5 ayat 32. Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan dalam hubungan Kristus. Iya, this is great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Ya, seperti di dalam keluarga, suami dan istri, kita seperti dengan Kristus itu hubungannya seperti suami dan istri. Nah ini the great mystery ya, misteri yang besar di dalam union kita dengan Kristus di dalam yang disebut sebagai gereja. Ada dua daging menjadi satu. The two shall become one flesh. Ya. Nah, it means that this mystery that the virgin soul give the name bed to communion with the divine. Jadi tempat tidur itu adalah sesuatu yang misteri, yang kudus, di mana kita tuh berbagi dengan Kristus. Ya.
Nah, sama seperti tadi di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. And then kemudian dilanjutkan, tetapi Allah itu bukan hanya mempelai laki-laki, maksudnya Tuhan ya, Tuhan Yesus bukan hanya mempelai laki-laki, tetapi juga adalah arsitek, ya, yang tinggal di dalam kita. Dia yang konstruk membangun rumah itu, yang jadi arsitek dari gerejanya, termasuk bahan bangunannya. Ya. Nah, di sini bahan bangunan dari kayu yang tidak mudah, yang tidak laku, yang kuat gitu ya, yaitu cedar dan cypress, kayu aras dan kayu eru. Oke, yang tidak mudah decay ya. Nah, kata Gregory of Nyssa. Lalu dia katakan kayu cedar itu ya, yang panjang, ya, yang akhirnya dibagi, dan yang membangun rumah itulah dari dasar sampai atapnya. Oke, dari kayu cedar. Kemudian kayu erunya itu yang memancarkan keharuman di dalam interiornya, termasuk langit-langitnya. Jadi kayu aras itu untuk lapisan di luarnya, kayu eru itu untuk di dalam interior rumah itu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya satu rumah yang tahan terhadap segala macam temptation, godaan. Seperti dalam Matius 7 ayat 25. Ya, misalnya kata hujan di situ adalah satu bencana atau godaan terhadap rumah itu. Tetapi karena rumah itu terbuat dari kayu cedar, maka dia tahan terhadap goncangan. Dalam Matius 7:25, rumah itu tidak bisa meruntuhkan. Ya, hujan itu tidak bisa meruntuhkan rumah itu. Oke, kenapa? Karena fondasinya adalah batu. Dalam hal ini, dalam kaitannya dengan Kidung Agung adalah kayu cedar. Ya, kayu cedar itu kalau Origen tadi mengatakan itu adalah pilar-pilar kebenaran. Ya, kamu imagine rumah itu dibangun dari balok-balok kayu cedar. Berarti memang kuat, tahan terhadap segala macam cobaan. Oke, jadi di sini dikatakan solid and do not give way and preserve in the midst of trials. Ya, jadi tahan berdiri di tengah-tengah trials, penderitaan. Nah, itulah rumah Allah yang tidak pernah runtuh karena dibangun dari kayu cedar. Oke, kita lihat juga ini ya, cedar. Kita dalam Perjanjian Lama banyak ya istilah kayu cedar ini ya, cedar dari Libanon. Ya, memang dibangun untuk membangun rumah atau bait Allah. Oke. Lalu dikatakan ini ada cypress wood, kayu eru. Nah, ini menunjukkan rumah itu juga cantik, beauty of the site. Ya. Jadi bukan hanya kuat, tetapi juga rumah yang cantik. Artinya di sini rumah yang berbau harum. Oke, jadi dikatakan the cypress naturally give of fragrance, memancarkan keharuman, kayu yang harum ini. Ya, kuat dan harum. Nah, it means that artinya kita yang ada di dalam rumah itu
ya, yaitu jiwa kita, tubuh kita. Ini adalah jiwa yang memancarkan keharuman Kristus. Dengan cara apa? Kita melakukan kebajikan yang Tuhan perintahkan. Virtue. Oke, nah I think itu ayat yang ke-17 ya. Nah sekarang kita masuk ke Kidung Agung 2 ayat yang pertama. Kalau kita lihat teksnya, coba bacakan Kidung Agung 2 ayat 1. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Ya, kalau RSV menerjemahkan I am a rose of Sharon, a lily of the valley. Aku adalah bunga mawar dari Saron dan bunga bakung dari lembah-lembah, atau bunga bakung yang di lembah-lembah. Ego antos tu pedio krinon ton koeladon. Ya, coba baca Yunani. Ego antos tu pedio krinon ton koeladon. Ego artinya aku, antos, aku adalah bunga. Tu pedio, aku adalah bunga dari Saron artinya. Ya, krinon itu bunga lili. Ton koeladon yang ada di lembah-lembah. Ibraninya ani habaselet, ya kan? Lalu hasaron, sosana, haamaki. Ya, ani itu artinya I, aku. Aku ini siapa? Middle of saffron. Aku ini adalah bunga dari Saron. Bunga mawar kalau rose ya. Lalu Hasaron Saron ya. Ini satu daerah di daerah Mediterania. Lalu di sini Sosana ini bunga bakung, lili ya, the lily atau lili. Samakim, valley, the valley, lily of the valley, plural, jadi lily of the valleys, ya, bunga bakung di lembah. Bunga bakung atau bahasa Inggrisnya the lily, ya. Kalau bahasa Ibrani itu bunga bakung itu apa? Dari kata susan, ya, susan. Jadi yang nama susan itu artinya bunga bakung. Oke, atau di sini sosanat, ya, sosanat, artinya bunga bakung. Ya. Nah, ini sama. Ada dua hal tentang mempelai laki-laki, ya. Ini pujian mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, bahwa mempelai laki-laki itu adalah bunga mawar dari Saron. Kemudian dia adalah bunga bakung di lembah-lembah. Nah, ini siapa ini? Menunjuk kepada the groom, the bridegroom, mempelai laki-laki, yaitu Kristus itu sendiri. Nah, Kristus itu sendiri dikatakan bunga mawar dari Saron, bunga bakung di lembah-lembah. Nah, jadi Kristus di sini, mempelai laki-laki di sini digambarkan sepucuk bunga, flower. Ya. Nah, kita tahu bunga itu adalah sesuatu lambang dari yang indah,
tapi cepat layu, ya, mortal dia, mortal, fana, gitu. Ya, nah ini menunjuk kepada inkarnasinya, dia yang immortal menjadi mortal, dia di sini. Oke, nah anak Allah itu menjadi manusia, ya, menjadi mortal, menjadi bunga, berarti menunjukkan kepada inkarnasinya. Tapi kita lihat di sini, dia bukan hanya bunga mawar yang indah, tapi juga bunga bakung, ya, di lembah-lembah. Nah, ini artinya dia menjadi manusia bukan dalam satu kemewahan, tetapi di dalam satu kemiskinan. Oke, kita lihat bunga bakungnya itu bukan di puncak gunung, tetapi di lembah-lembah, di dasar. Berarti ini menunjukkan tempat yang rendah. Ini inkarnasinya itu terjadi dalam satu kerendahan hati, pengosongan diri, in humility, ya, dalam satu kerendahan hati yang benar-benar kayak Paulus katakan itu dia menjadi hamba. Ya. Nah, kita lihat apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja, misalnya Chrysostom, ya. Sorry, Origen di sini, ya, dan Gregory Nyssa. Dia katakan bahwa mempelai laki-laki, bridegroom atau firman atau sang hikmat itu adalah teman, ya, dari bride, mempelai perempuan, his friends, dia katakan di sini. Nah, his friends-nya itu memuji dia sebagai the flower, sebagai bunga, tetapi flower of the field. Ya. Nah, Bapak Gereja kayak Origen itu menerjemahkan Saron itu field, lapangan. The flower of the field. Ya, bukan the flower of the Saron di sini, tapi the flower of the field. Nah, kata field itu menunjukkan satu ground, tanah datar, ya, yang menunjukkan tempat orang itu menanam, cultivation, ya, yang dibajak atau diolah oleh para petani. Nah, itu field. Sedangkan valley, lembah, itu menunjukkan tempat yang tidak bisa ditanam, lalu berbatuan. Ya. Nah, Origen menafsirkan bahwa kata field ini, kalau bahasa aslinya itu adalah tupedio, ya, atau di sini field, ya, the flower of the field. Nah, field itu menunjukkan kepada orang-orang yang sudah pernah ditanam oleh para nabi dan hukum Taurat. Ya. Jadi bunga dari lapangan, artinya kata lapangan itu menunjukkan kepada yang sudah pernah terima nubuat dari nabi, hukum Taurat, itu the field. Ya, sedangkan valley, lembah-lembah, itu menunjukkan kepada orang yang belum tahu tentang perjanjian lama. Inilah Gentiles, ya, orang-orang non-Yahudi. Jadi ibaratnya field itu menunjukkan Yesus datang itu bunga mawar untuk orang-orang Yahudi, tapi dia bunga bakung untuk orang-orang non-Yahudi.
Ya, ini kata Origen. Nah, bunga di situ untuk orang Yahudi maupun non Yahudi, ya, untuk orang Yahudi dia jadi bunga mawar, untuk orang non Yahudi dia menjadi bunga bakung. Kita pernah ingat ya, Tuhan Yesus itu mengatakan tentang bunga bakung. Apa perkataan dia? Kalau kita misalnya baca di dalam Matius 6 ayat 28 sampai 30, coba buka Matius 6 ayat 28 sampai 30. Coba bacakan. Karena kamu belum dilahir dan tidak mengandung dan tidak menemani, Iya. tidak menemukan bekal dalam tubuh, namun dibenarkan oleh Bapa di surga. Bukankah kamu jauh lebih buruk itu? Siapakah di antara kamu yang mengenal kematiannya dapat mendapatkan sehasta saja pada selanjutnya? Iya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemuliaannya mungkin tidak berpakaian secerita salah satu dari bunga itu. Iya. Jadi Matius 6:28, bunga bakung di ladang. Ya. Nah, kalau di Kidung Agung, bunga bakung di lembah-lembah. Ya. Oke. Nah, ini artinya mempelai laki-laki yaitu Kristus ya menjadi bunga bakung di lembah, ya, bahwa Bapa di surga itu memakaikan dia dengan satu jubah daging yang lebih indah, yang tidak pernah pun dipakai oleh raja sebesar Salomo. Oke, lalu kita katakan ayat 28. Mengapa kamu khawatir? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ya kan? Lalu ayat 29, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah dari bunga bakung. Nah, ini menunjukkan bahwa the beauty of Christ tidak ada yang bisa tandingi. Walaupun itu cuma bunga bakung, ya. Nah, ini kata Origen. So, Solomon's flesh, dagingnya Salomo, oke, itu was not born spotless, artinya itu terikat oleh dosa, tetapi dagingnya Kristus ini tanpa dosa atau innocence. Nah, ini kita tahu bahwa Kristus yang menjadi flower of the field, tapi dia juga menjadi the lily in the valley. Nah, ini artinya dia berpakaian daging, ya. Dia sudah mengambil kedagingan kita, dia memberikan kedagingannya itu kepada kita, sehingga kita sudah memiliki apa yang sebetulnya kita butuhkan. Dan disitulah kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir apa? Tidak perlu khawatir akan kematian, kefanaan, ya, karena kedagingan yang dipakai oleh Kristus itu begitu
mulia, begitu indah, bahkan pakaiannya itu lebih mulia daripada pakaian sebesar Salomo. It means that kalau kita punya kedagingan seperti kedagingan Kristus, misalnya yang kita makan itu tubuh dan darahnya, kita itu berpakaian Kristus, kata Rasul Paulus kan, kita berpakaian yang paling indah dibanding pakaian apapun di dunia ini. Ya, itu artinya. Jadi kalau dia adalah bunga bakung di lembah, berarti dia datang untuk memberikan pakaiannya yang sangat mulia itu untuk kita pakai. Jadi, paham? Ya, ketika dia menjadi the lily in the valley, ya, ini artinya kita menjadi imitation, meniru dia. Dia katakan lily imitation of himself. Dan memang di situ kita perhatikan ayat yang kedua, bunga bakung. Coba baca 2 ayat 2. Nah, kita adalah bunga bakung itu sekarang. Jadi ada satu bunga bakung di lembah-lembah, seperti bunga bakung di antara duri-duri. Kita menjadi bunga bakung yang meneladani bunga bakung yang satu itu. Oke. Jadi kita juga adalah bunga bakung, berarti kita berpakaian yang sama ini dengan Kristus. Tapi bunga bakung itu ada di antara duri-duri. Artinya apa duri-duri di situ? Nah, waktu kita mau meneladani Kristus, ya, setelah kita ada di tengah-tengah duri. Tentu duri itu menjadi kayak semacam thorns itu yang bisa menyakiti, ya, atau yang bisa membuat bunga bakung itu menderita. Oke. Nah, Origen mengatakan itu adalah seperti semacam heretics, ya, yang juga bisa membahayakan bunga lili itu. Tapi dia katakan juga di ayat yang kedua, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. So is my beloved, my love among the daughters. Kekasihku, manisku di antara para gadis. Jadi ada di antara duri, tapi juga ada di antara gadis-gadis. Ya. Nah, apa maksudnya ini? Waktu kita mau meneladani Kristus, kita bisa di antara di tengah duri, tapi juga bisa di antara para gadis-gadis. Nah, daughters di sini dia katakan
fleeing from those worldly thoughts and interests which is in gospel are compared to thoughts. Di origin sini nggak terlalu jelas ya. Dia katakan kalau daughters itu ya kayak jiwa-jiwa yang tidak punya faith sama sekali. Jadi di antara orang-orang yang tidak percaya, ya. Jadi daughters itu ada anak-anak perempuan, tapi yang dikatakan di sini had never come to faith at all. Ya, ini kayak heretic lah ya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang mengajarkan Injil yang palsu. Jadi kita atau bunga lili ini ada di tengah himpitan duri, tapi juga di antara berbagai macam orang-orang yang tidak percaya, heretik, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya memang kenyataannya seperti itu, ya. Gereja ada di tengah dunia yang tidak percaya. Oke, apa kata Nisa di sini ya? Pasal 1 dan 2 ini. Kita lihat. Nisa menerjemahkan, I am a blossoms of the plain, a lily of the valley. Ya, aku adalah bunga yang di dataran datar, gitu ya. Lalu bunga bakung di lembah-lembah. Nah, artinya plain, dataran datar itu, ya, artinya ini satu dia datang, dia berinkarnasi, dia tumbuh, dia melakukan karyanya, dia grow up, dia bertumbuh, ya, dan memancarkan keharuman. Oke. And then keharuman itu juga untuk orang-orang yang non-Yahudi, ya. Sama kayak tadi Origen mengatakannya. And then bunga bakung tadi, lili tadi, ya, yang ada di lembah-lembah tadi, kata Nisa, menginginkan di sini dikatakan ayat yang kedua ya, a lily among thorns, my beloved among the daughters. Nah, lili yang ada di lembah itu menginginkan lili-lili yang ada di sekitarnya itu, ya, menjadi atau menyerupai dia dalam pengertian she wants to become discerning the good desire of the soul, harus punya apa namanya, the good desire of the soul yang looks toward him. Jadi punya jiwa yang rindu mencari dia. Ya. Nah itu maksudnya
ada bunga batu di antara duri, ya, berarti sewaktu mau meneladani lili itu, bunga batu yang di lembah tadi, ada duri yang selalu ingin menyakiti. Ya. Tapi dia katakan melalui berbagai trial dan temptation itu dia katakan ini ya, whoever shall do the will of my Father in heaven, the same is my brother and sister and mother. Jadi maksudnya gini, bunga lili yang ada di tengah-tengah duri dan yang ada di tengah-tengah saudara-saudara perempuan yang lain, itu mau menunjukkan ada tekanan, ada penderitaan, tetapi kamu tetap harus meneladani Kristus itu. Nah, ada saudara-saudara perempuan yang lain itu menunjukkan, coba kita baca Matius 12 ayat 50 ya. Ini dari Nisa. Matius 12 ayat 50. Oke. Nah, dikatakan my beloved, kekasihku. Kalau Nisa menerjemahkannya saudaraku, my sister. Jadi siapapun yang melakukan kehendak Bapa surga, dia adalah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan dan ibuku. Ya. Jadi kalau dikatakan my beloved among the daughters, kamu adalah saudaraku perempuan, ada di antara anak-anak perempuan. Nah, ini artinya kamulah harus taat pada kehendak Bapa yang di surga. Karena kamu adalah saudaraku. Nah, saudaraku itu adalah mereka yang mengerjakan kehendak Allah di surga. Ya. Nah, ini kata Nisa ya. Nah, ini satu sama seperti Origen, dia katakan a lily among the thorns, my sister among the daughters. Lihat lili yang satu itu yang sudah blossom, yang harum, yang sudah ada di lembah-lembah. Nah, sekarang kamu meneladani dia, walaupun kamu ada di tengah-tengah duri dan di antara daughters. Caranya apa? Di sini dia katakan, do the will of my Father in heaven. The same is my brother and sister and mother. Oke. Nah, itu ayat yang kedua. Nah, kita dapat apa dari 3 ayat yang kita udah pelajari ini? 17, pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2. 3 ayat ini. Pertama, kesimpulannya ya, atau ringkasannya ini, bahwa dinding dari rumah kita adalah kayu aras. Kayu aras itu menunjukkan apa? Tadi? Kayu aras itu menunjukkan tiang penopang dan kebenaran yang kuat, yang tidak mudah lapuk, yang apa namanya, yang kokoh gitu.
Ya, apa yang kokoh tentu adalah perkataan Kristus, yaitu kebenaran itu. Jadi rumah kita tuh dibangun dari kebenaran, dibangun dari kayu aras. Ya. Tetapi langit-langitnya, interiornya di dalam rumah itu berarti di dalam jiwa kita. Ingat ya, rumah itu bisa dua kemungkinan ya, kata Origen. Bisa itu adalah gereja menunjukkan kita dan Kristus dalam satu rumah, satu tempat tidur. Tapi rumah itu juga bisa menunjukkan bangunan jiwa kita. Bahwa kalau kita itu di dalam jiwa itu ada interior jiwa, tapi haruslah yang memancarkan keindahan. Jadi interior gereja atau interior jiwa kita adalah cypress wood, kayu yang berbau harum. Ya, tentu kata harum kita sudah pernah pelajari ya. Itu adalah keharuman dari Kristus. So, dari cedar itu bangunan luarnya, cypress wood itu bangunan dari dalamnya. Luar kokoh, di dalam indah. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu pasal 2 ayat 1 menjelaskan kembali mempelai laki-laki. Dia adalah bunga of the plain, dari dataran, of the field, ya, and then a lily of the valley. Nah, ini menunjukkan bahwa Kristus datang berinkarnasi untuk bangsa Israel maupun non-Israel. Dan kita, ya tadi lili dikatakan itu Tuhan Yesus, ya, firman Allah tadi mengambil kedagingan, berpakaian manusia, yaitulah bunga bakung tadi, dan tidak ada yang seindah seperti itu dibandingkan dengan Salomo dan sebagainya ya. Nah, itu artinya Kristus memberikan kedagingannya kepada kita, pakaian keilahiannya kepada kita, sehingga kita bisa menyerupai Dia. Tapi ada di tengah-tengah duri dan di antara orang-orang yang belum percaya. Ya, tapi kita adalah dikatakan my sister, my beloved. Artinya apa? Saudara perempuan. Nah, siapa saudara perempuan itu? Kekasihku. Adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Dalam Matius 12 ayat 50. Nah, itu kira-kira ringkasannya. Oke, sekarang ayat yang terakhir, ayat yang ketiga. Pasal 2 ayat yang ketiga. As the apple among the trees of the woods, so is my beloved among the sons. I desire to be in his shadow and to sit down, and his fruit was sweet in my mouth. Coba baca bahasa Indonesianya. Pasal 2 ayat yang ketiga. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Ya, nah saudara lihat di tafsiran Origen, ini halaman 179. Oke, lihat paragraf yang pertama. Nah, tadi dikatakan the bridegroom atau mempelai laki-laki itu digambarkan seperti bunga. Bunga itu menunjukkan inkarnasinya, ya. Lalu inkarnasinya itulah yang dia berikan itu kepada kita, ya. Tubuhnya diberikan kepada kita sehingga kita menjadi seperti bunga bakung juga, tapi ada di antara duri, itu menunjukkan
satu penderitaan dari hidup ini, ya, kita ada di tengah-tengah. Tadi Origen mengatakan ajaran-ajaran yang bidat, orang-orang jahat, ya. Tapi agar seperti kita, yang orang-orang seperti kita yang menjadi bunga bakung di antara duri-duri. You imagine ya, bunga bakung di antara duri-duri. Bunga bakung itu kecil, tapi duri-durinya banyak sekali. Ya, nah kita tuh ada di tengah-tengah orang yang jahat. Nah, baru dilanjutkan di ayat yang ketiga, mempelai perempuan ini sekarang. Ya, cerita tentang mempelai perempuan ini yang bicara ini. Tapi dia exalting ya, memuliakan mempelai laki-laki. Nah, di situ ada kata the apple among the trees. Tadi kalau bunga lili yang pasal 21 itu memuji mempelai perempuan, mempelai laki-laki, ayat 2-nya mempelai perempuan, ayat 3-nya kembali memuji mempelai laki-laki. Gitu. Ya. Nah, ada kata apple. Oke, tapi coba kita lihat teks aslinya dulu ya. Nih ya. Host melon and toys fulois tu trumo autos adelphidos mu. Ya. Nah, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Nah, kata pohon apel ini adalah satu symbol of favor ya. Kita coba baca di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Didapatinya dia di tengah suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Coba kelihatan di apple tree. Ayat yang 9 mungkin ya. Atau kita buka Zakaria 2 ayat 12 dulu. Zakaria 2 ayat 12. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Nah, di sini menggambarkan bahwa the apple tree atau pohon apel ini menunjukkan Kristus yang favor, yang dikasihi, ya. Dia menjadi the beloved, ya, the beloved one, the beloved in glory. Gitu. Coba imagine misalnya ada pohon apel di antara pohon-pohon yang di hutan lain sendiri kan gitu kan. Nah, itu menjadi bahwa dia the beloved one. Ya, Kristus itu menjadi the beloved one. Jadi ambilnya Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Ya. And then kita lihat di sini, compared to the apple tree, kalau menurut Origen itu apa? Ada apple tree, ada evil tree, mirip-mirip arbor mali atau arbor malas. Jadi kayak ada satu permainan kata gitu ya. Oke, jadi apple tree ini menunjukkan, Origen mengatakan ini dia.
desired and sat beneath his shadow, and can affirm that his fruit was sweet in her throat. And she appeared to be addressing this word to the maiden, just as when the bridegroom spoke before he addressed his companion. Jadi mau menunjukkan bahwa apple tree itu menunjukkan bahwa ini the sweet one, yang manis. Ya, seperti buah apel yang manis itu. Ya, ini makanya the symbol of favor. Christ is the beloved one. Now, this is the apple tree. And then, so is my beloved among the sons. Ya, ini pujian mempelai perempuan kepada dia. Ini adalah kekasihku di antara anak laki-laki. Tadi di antara anak perempuan, sekarang di antara anak laki-laki. Ini menunjukkan kepada mempelai laki-laki. Ya. Nah, ini sekali lagi juga menjelaskan bahwa di antara anak laki-laki itu ada satu yang terkasih. Siapa? Yaitu Kristus itu sendiri. Dan jelas tadi kita baca di dalam Zekaria 2 ayat 16, nanti di antara anak laki-laki bangsa Israel itu Yehuda, keturunan Yehuda itu dipilihnya. Ya, Zekaria 2 ayat 12. Nah, menunjukkan kepada ke situ. Nah, jadi dikatakan di sini, the bridegroom is among the sons, mempelai laki-laki di antara anak laki-laki. Therefore, as the apple tree, sama seperti pohon apel, among the trees of the wood, di antara pohon-pohon yang di hutan. Ini artinya he bears fruit. Ya, dia membawa buah yang melampaui semua buah yang lain, di dalam rasa, di dalam rasanya ya, tapi juga di dalam keharuman. So, ini kata ini ya. So memang the apple tree ini, mempelai laki-laki ini memang the beloved one, ya. Ini pujian mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Nah, it means that gini, ada satu pohon apel. Nah, pohon inilah yang akan menghasilkan buah yang paling manis, buah yang paling harum, ya, the sweet, the pleasant. Nah, itulah yang dihasilkan oleh buah apel itu. Dibandingkan dengan pohon-pohon yang di hutan, yang kita nggak tahu itu berbagai macam pohon dan buahnya berbagai macam. Nah, ini menunjukkan kepada ada various heretics. Jadi ada satu ajaran yang benar, tapi dikelilingi oleh pohon-pohon, artinya dikelilingi oleh ajaran-ajaran yang heretik, yang sesat. Jadi keharuman pengajaran Kristus selalu dikelilingi dengan apa? Ajaran-ajaran yang sesat. Nah, itu juga bisa dilihat seperti itu ya, the apple tree among the trees of the wood. Oke, ada various heretic yang akhirnya tidak ada buahnya dari pohon itu. Ya, sedangkan apel itu menghasilkan buah yang harum. Oke. Ya. Nah, kita lihat di sini ayat yang ketiga. I desire to be his shadow and to sit down. Ya kan? Aku dikatakan apa di situ? Di bawah naungnya aku ingin duduk
buahnya manis bagi langit-langitku, atau di sini mulutku atau kerongkonganku. Ya. Nah, tadi kalau dikatakan buah itu menunjukkan ajaran Kristus. Itu manis bagi mulutku. Bagaimana kita mendapatkan ajaran itu? Ya, kita harus duduk di bawah naungannya. Ya. Nah, ini sebetulnya menceritakan di dalam satu kejadian ya, Maria dan Marta. Maria yang duduk di bawah naungan kaki Kristus, mendengarkan Kristus. Nah, di situ dikatakan Maria yang mendapatkan buahnya yang manis. Ya, pohon apel menghasilkan buah yang manis, itulah ajaran Kristus. Kita mendapatkannya ketika kita duduk di bawah kaki Kristus. Oke. Ya. Nah, duduk di bawah naungannya itu juga bisa artinya kita berlindung. Iya, kita berlindung dari kita mencari perlindungan di bawah pohon itu, pohon apel itu. Ya. Lalu kita menantikan buahnya. Kenapa? Karena buahnya itu, pohonnya itu memberikan buah manis yang membuat kita nourish, bertumbuh atau bergizi. Ya, jadi dibandingkan dari semua pohon yang di hutan, kita berlindung di bawah pohon apel itu. Karena apa? Memberikan kita buah manis yang bergizi buat mulut kita atau tenggorokan kita. Nah, ini sama seperti kisah Maria yang duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan ajarannya. Ya, jadi Kidung 2 ayat 3 ini memang akhirnya digenapi di dalam diri Maria itu. Ya, jadi duduk di bawah kakinya itu kayak kita berlindung di bawah pohon. Benar kan? Ya, Kristus itu kalau ada pohon apel, nah kita berteduh, berlindung di bawah pohon itu. Itu artinya apa? Kita datang kepada kaki Kristus, di bawah kaki Kristus untuk menampung jatuhnya buah apel itu. Ya, kalau kita ada di bawah naungan pohon itu kan kita menunggu buah apelnya yang manis itu datang kepada kita. Ya. Nah, kita lihat bagaimana seseorang bisa punya satu perlindungan ya. Ya, kalau dia punya kerendahan hati. Ya, tidak seperti pohon-pohon di hutan itu yang yang kalau Origen mengatakan itu adalah buah dari pohon-pohon yang ada evil tree dan ada apple tree. Jadi kalau pohon-pohon dari hutan itu tidak menghasilkan buah yang manis. Beda dengan buah apel. Ya. Nah, kalau
pohon yang ada di tengah-tengah hutan itu, kita berlindung di bawahnya, kita dapatkan buah yang tidak manis. Jadi kalau kita berlindung di bawah pohon yang disebut apple tree tadi, pohon apel tadi, kita mendapatkan the fruit yang sweet, buah yang manis, in my mouth, di dalam mulutku. Artinya apa? Buah itu menunjukkan ajaran Kristus yang manis, yang harus kita telan, yang harus kita makan ke dalam mulut kita. Artinya itu harus masuk ke dalam jiwa kita. Ya, dia harus masuk ke dalam jiwa kita. Nah, dalam Filokalia kan juga sering ditulis, ya, bukan hanya tubuh jasmani yang butuh makanan, tapi roh ini butuh makanan atau nourishment, ya, butuh makanan yang bergizi. Nah, di apple tree itu memberikan nourishment, yaitu dengan sweet fruit, buah yang manis. Ilustrasinya seperti Maria yang mendapatkan bagian yang terbaik, kata Tuhan Yesus. Berarti dia mendapatkan buah yang manis. Karena apa? Dia punya satu kerinduan untuk mendengarkan Yesus. Itu artinya berlindung di bawah pohon itu. Berarti kamu datang di bawah kaki Yesus untuk mendengar Dia. Nah, itu artinya secara spiritual apa sih? Nah, artinya kita membuka hati, ya, supaya Dia datang masuk ke dalam hati kita dan kita mendengarkan Dia. Itulah yang sering Yesus ajarkan di dalam yang dia sebut sebagai satu doa batin. Ya, memang Yesus secara physically, ya, dia sudah naik ke surga. Kita tentu nggak bisa datang di bawah kaki dia secara physically, tetapi secara spiritually dia selalu mengetuk pintu hati kita. Nah, di situ kita membuka pintu itu, lalu dia akan masuk, dan kita seperti Maria yang tersungkur di bawah kakinya, mendengarkan dia berbicara. Nah, itu artinya kita tuh kayak menampung buah yang manis, buah apel itu. Ya, nah jadi secara spiritual itu berarti digambarkan di dalam Matius pasal yang ke-6, kalau kamu mau berdoa, masuklah ke kamar yang tersembunyi. Berarti itu adalah pintu hatimu, karena yang tersembunyi itu adalah di dalam hatimu. Lalu kuncilah pintu itu, berarti hatimu itu mesti dikunci, nggak boleh ada yang masuk nih, pikiran-pikiran jahat, godaan lain jahat, kunci. Nah, baru disitulah berdoalah kepada Bapa. Nah, itu artinya dengarkan Dia. Ya, so misalnya kayak spiritualitas Desert Fathers itu mengajarkan hesychasm atau silence. Ya. Bagaimana kita bisa berdoa? Pertama, kita memang harus masuk ke dalam kamar. Berarti memang kita harus renounce, ya. Memang kita benar-benar menyingkir dari hal-hal duniawi, kita masuk ke dalam kamar kita. Tapi kunci, artinya kamu mulai berdiam diri, tidak diganggu oleh pikiran-pikiran yang jahat atau yang mengganggu. Nah, dari situlah Yesus bilang berdoalah. Nah, baru dari situ kita mencapai yang namanya hesychia. Kita punya waktu mendengar dan berbicara kepada Dia. Nah, itu sama seperti pasal 2 ayat 3 ini, bahwa buahnya adalah manis di dalam tenggorokanku atau di dalam mulutku. Berarti memang kamu makan buah yang manis itu.
Ya, tetapi gimana? Kita harus punya desire untuk ada di dalam bayangannya dan di dalam duduk. Desire to be his shadow. Ya, atau di sini di bawah naungannya, di bawah bayangannya. Nah, lebih tepatnya diterjemahkan bayangannya ya, shadow-nya. Oke, di dalam bayangannya atau di dalam naungannya aku duduk. Ya. Oke, that's it. Pasal 2 ayat 3 itu. Nah, kalau di situ dikatakan buahnya manis bagi langit-langitku. Ya, tadi kita tahu langit-langit itu apa? Interior dari jiwa. Nah, interior dari jiwa kita itu, batin kita itu harus diberi makan oleh buah yang manis. Ya, jadi kamu lihat di sini the spiritual meaning-nya dalam banget ya. Very mystical Kidung Agung ini. Ya. And then memang hubungan kita dengan Allah itu memang very mystical. Karena semuanya terjadi di dalam hati. Kalau kita belajar filosofi itu, hati itu seperti istananya Kristus. Istana. Ya. Berarti tempat Kristus itu bertahta. Ya. Bertahta itu berarti kan di dalam istana. Tapi hati itu juga apa? Sesuatu yang penuh misteri. Ya. Tentang apa? Penuh misteri tentang segala keberadaan diri kita. Jadi kalau ada bunga bakung di lembah, tapi juga ada bunga bakung di antara duri-duri. Nah, kalau ini berbicara soal hati, ada hati yang memang sudah menerima Kristus, tapi juga ada di tengah duri-duri. Artinya, hati kita itu juga penuh dengan mungkin banyak luka, penderitaan, banyak dosa yang kita buat. Ya, dan itu tersimpan semua di dalam hati. So, ketika kita sudah berbicara masalah hati, ini kita berbicara masalah bagaimana kita atau ini berbicara unseen warfare, ya, satu peperangan yang tidak kelihatan di dalam hati itu. Ya, sama seperti dari dalam hati timbul segala pikiran, baru perbuatan, ya kan? Dari dalam hati itulah yang membuat orang itu bisa berkata-kata dan sebagainya. Nah, seperti kita misalnya memutuskan melakukan satu tindakan, itu mulai dari dalam hati. Ya. Apa yang ada di dalam hati? Ada duri-duri, tapi ada istana Kristus. Atau Rasul Paulus katakan, ada hukum daging, ada hukum roh. Tapi ada nus akal budi di situ. Ya, ada heran ya ketika kita mau melakukan satu hal, baik itu yang baik maupun yang jahat, ada warfare, ada peperangan. Ya. Nah, tapi Isaiah ya, The Solitaire itu mengatakan kalau hati nuranimu itu sudah menuduh kamu itu yang tidak benar, nah, kamu jangan
biarkan ini. Jadi kalau kita waktu mau memutuskan melakukan sesuatu hal itu, kalau kita sudah tahu itu salah, ya jangan diterusin. Ya, nah, dari dalam hati itu mulai ada perperangan gitu. Ya, that's why itulah sebabnya apa namanya? Ya, peperangan ini kita bisa kalah, kita bisa menang, ya, tergantung bagaimana kita apa namanya? Ya, kalau di dalam filokalia itu mengatakan tergantung bagaimana kamu punya pengenalan akan Allah, kamu punya kerinduan akan Allah, dan yang ketiga adalah ketaatan. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang Maximus, dia mengatakan bahwa punya takut akan Allah, ya kan? Punya iman, punya ketekunan, kesabaran, pengendalian diri. Oke, nah itu semua adalah buah yang manis sebetulnya dari pohon apel itu. Nah kalau kita makan itu setiap hari, ya, nah, maka buahnya manis. Tapi kalau enggak, ya yang terjadi apa? Pohon-pohon hutan itu yang akan kita makan. Nggak tahu macam-macam rasa buahnya. Oke, itu. Oke, I think saya kira itu kalau dikaitkan dengan misalnya filokalia, kesimpulannya intinya adalah bagaimana kita itu menjaga hati. Ya, jadi aplikasinya adalah bagaimana kita menjaga hati, yaitu dengan tadi dengan doa, jaga-jaga, ya kan, dengan doa batin tadi, gitu. Ya, yeah. So this is very mystical, ya, yang Kidung Agung itu. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya tentang kitab ini. Kita break dulu.